Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita akan berbicara tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Kenapa kita wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Maka karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran dibaca dengan ilmu tajwid, sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Warattil, dan bacalah dengan tartil Al-Quran tartila, dengan sebenar-benar tartil. Arti tartil di sini adalah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ma'rifatul wuquf, mengetahui wakafnya dengan baik, dan juga makharijul hurufnya dengan sebaik-baiknya. Intinya bahwasanya menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Dan juga dengan pelan-pelan. Arti tartil juga dengan pelan-pelan. Janganlah membaca Al-Quran itu terlalu cepat, sehingga banyak hak-hak dari huruf-huruf Al-Quran yang terlewatkan atau tidak ditunaikan. Kemudian di dalam hadis disebutkan pula cerita tentang Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu mengajarkan Al-Quran kepada santri-santrinya. Kemudian salah satu santrinya adalah ada yang membaca Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Bunyinya ini, innama as-sadaqatu, ini tidak ada alifnya, cukup begini nanti, sadaqatu lil fuqara'i, ya. Atau dalam mushaf yang ditulis dengan metode imla'i, innamas sadaqatu lil fuqara'i. Salah satu murid dari Ibnu Mas'ud membaca begini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi lil fuqara'i wal masakin, begitu dan seterusnya. Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan, mahakadha aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah membacakan Al-Quran terhadapku atau kepadaku. Ternyata beliau menyalahkan yang ini. Tadi dibaca lil fuqara'i, maka itu salah, kurang betul, kurang tepat. Maka beliau mengatakan yang benar adalah dibaca dengan panjang, lil fuqara'i, gitu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Maka di sini dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Nah, begitulah Ibnu Mas'ud mengajarkan ilmu tajwid yang tadinya hanya dibaca 2 harokat, maka diganti oleh Ibnu Mas'ud atau dibenarkan, ditashih menjadi harus 5 harokat atau 4 harokat. Begitulah bacaan mat wajib muttasil yang nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang. Kemudian begitu besarnya Ibnu Mas'ud dalam kepiawaian atau dalam keahliannya membaca Al-Quran, sampai Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa man arada ayyaqra'al Qur'an kama anzalar rahman atau kama qala Rasulullah, barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka falyaqra' ala qiraati Ibn Ummi Abd, maka silahkan membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Ibnu Mas'ud, atau nama lainnya adalah Ibn Ummi Abd, ya. Nah, ternyata beliau adalah membenarkan ini, dari lil fuqara'i jadi lil fuqara'i. Oleh karena itu
Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun, ya, bahwasanya mengambil ilmu tajwid untuk diterapkan dalam pembacaan Al-Qur'an adalah sesuatu yang wajib, yang harus diusahakan supaya kita bisa membacanya sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bisa membaca seperti itu, semakin banyak pahalanya, semakin banyak pahalanya, dan kita akan menjadi ahli Al-Quran. Dan bagi mereka yang belum bisa, tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Dan yang mahir adalah bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Akan tetapi mereka yang belum bisa, masih belajar, maka tetap mendapatkan pahala yang banyak. Semoga kita semuanya termasuk golongan yang mencintai Al-Quran dan mau belajar Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, dan nanti mendapatkan syafaat dari Allah, yaitu syafaat Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan bahas hukum nun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah. Dia kosong. Nun sukun. Maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathatain, kasratain, dhammatain. Dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhammah. Atau ditulis dengan begini. Ini namanya tanwin. Kita akan bahas bagaimana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin hukumnya sama. Karena pada hakikatnya tanwin itu kalau diucapkan itu adalah nun sukun. Bisa kita buktikan. Misal baitun. Baitun. Ini dengan tanwin. Maka pengucapannya adalah baitun. Baitin. Baitin, tin di sini, maka pengucapannya adalah baitin. Jadi hakikatnya juga nun sukun juga. Begitu juga baitan. Baitan. Jadi pengucapan tanwin adalah nun sukun. Maka nun sukun dan tanwin hukumnya adalah sama. Kemudian kita lanjutkan. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi 4. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, nun sukun atau tanwin. Maka terbagi menjadi 4. Hukumnya ada 4, yaitu 1. Izhar atau jelas. Kemudian idgham atau memasukkan huruf pertama menjadi huruf pertama ke huruf yang kedua. Yang ketiga iqlab atau merubah huruf nun menjadi mim, dan ikhfa atau mensamarkan huruf nun. Jadi 1, 2, 3, 4. Idgham nanti ada 2. Idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah.
dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan tanpa dengung. Ya, inilah pembagian nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kita akan bahas satu persatu dari izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Mari kita teruskan kajian tajwid kita tentang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum yang pertama adalah izhar. Artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Hamzah, ha, ain, ha, ain, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan, atau bahasa Arabnya adalah halqun. Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas. Maka bacaan nun sukun harus jelas. Jelas artinya tanpa ada dengungan sama sekali. Tidak dimasukkan kemana-mana. Dan juga keluar dari makhrajnya nun dengan jelas. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah. Bacaannya man amana. Jadi ketika membaca nun, man amana, jelas. Man amana, man amana. Begitu juga apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah ini. Tanwin bertemu hamzah, wajannatin alfafa. Wajannatin. Ini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Wajannatin alfafa. Tin alfafa, jelas nunnya tanpa ada gunnah yang dipanjangkan. Wajannatin alfafa. Atau mungkin nunnya di tengah juga bisa. Contoh, yan'auna, yan'auna. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya. Yan'auna. Kemudian contoh yang bertemu dengan ha. Ya, ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Minha. Banyak ini dalam Al-Quran. Minha. Nah. Kemudian contoh lagi, tanwin bertemu dengan ha. Man hajara. Nah, ini. Ya. Man hajara. Ya. Jadi yang penting tidak dibaca panjang nunnya lah. Man hajara itu yang salah. Yang betul adalah man hajara. Tapi yang bacanya tetap lentur, bukan berarti terus kemudian kaku sekali seperti man hajara. Tidak, tapi man hajara. Nah, tanwin salamun hiya. Ada tanwin bertemu dengan ha. Salamun hiya. Tetap bacanya lentur,
Salamun hiya, bukan salamun hiya. Salamun hiya. Dan tidak boleh dipanjangkan. Salamun hiya. Nah itu nggak boleh. Salamun hiya. Itu yang betul. Kemudian contoh dengan nun sukun bertemu dengan ain. An'amta dalam surah Al-Fatihah. An'amta. Kalau nun sukun terpisah, ya, terpisah. Min ainin. Kemudian kalau tanwin, sami'un alim. Sami'un alim. Ini contoh tanwin bertemu dengan ain. Bertemu dengan yang ain, yang ini. Kemudian contoh bertemu dengan ghain. Nun sukun bertemu dengan ghain. Kita langsung ke ghain. Ya. Fasayun ghiduna. Ada nun sukun bertemu dengan ghain. Ini ya. Fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Nah, seperti itu. Nun sukun bertemu ghain. Kalau tanwin bertemu dengan ghain. Afuwun ghafur. Tanwin bertemu ghain. Afuwun ghafur. Dan begitu seterusnya dengan kha dan yang sama akan dibaca dengan jelas atau izhar. Kita lanjutkan hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Hukum yang kedua setelah izhar adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ada huruf pertama yaitu nun. Contoh huruf kedua adalah ya. Maka disebut dengan idgham kalau yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang satu. Man yaqulu. Nun sukun temu ya contohnya. Ini menjadi idgham kalau dimasukkan huruf yang pertama ini ke yang kedua yaitu ya. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Man yaqulu. Man yaqulu. Nah, seperti ya. Nah, inilah namanya idgham. Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham di sini ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya dimasukkan dan sambil dengung, disertai dengan dengung. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf 4 yaitu ya, nun, mim dan waw atau disingkat dengan yanmu. Contoh nun sukun bertemu dengan ya, ya kan? Seperti yang contoh awal tadi. Man yaqulu. Dan nun sukun bertemu dengan ya. Bacaannya man yaqulu. Kalau hanya man yaqulu namanya diidghamkan tanpa dengung itu salah. Harus didengungkan.
Riwayat Hafs dari Asim itu adalah dengan dengung. May yaqulu. Oleh karena itu sebagian ahli tajwid mengatakan itu namanya idgham naqis. Idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Lawannya naqis adalah kamil. Karena apa? Gunnahnya masih tersisa. Gunnahnya masih tersisa, masih ada dengungnya. Kalau may yaqulu itu diidghamkan secara kamil. Tapi may yaqulu sisa-sisa nun itu masih ada, yaitu berupa gunnahnya itu. Maka disebut dengan idgham naqis. Panjangnya adalah 2 harokat. Panjangnya adalah 2 harokat gunnahnya tersebut. May yaqulu. Kalau misalkan tanwin, contohnya tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yasdurun nasu. Di sini ada tanwin yaitu kasroten bertemu dengan ya. Maka dimasukkan sehingga begini jadi tasdid. Zi yauma idzi yasdurun nasu. Zi yauma idzi yasdurun nasu. Nah, ini masuk dan ada gunnahnya, ada dengungnya. Biasanya orang-orang yang nggak belajar ilmu tajwid, kesalahannya adalah tanpa dengung. Yauma idzi yasdurun nasu, begitu. Terusnya yauma idzi yasdurun nasu. Kemudian contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Min nasir. Nun sukun bertemu dengan nun. Min nasir. Sama bacanya, ya, dimasukkan sehingga seperti nunnya bertasydid. Min nasir. Begitu juga apabila ada tanwin bertemu dengan nun. Contoh amsyajin nabtali dalam surah Al-Insan. Amsyajin jin, nah ini sid kasroten, nabtali. Ini maka di sini masuk kemudian digunakan. Amsyajin nabtali. Nah, begitu. Begitu seterusnya bertemu dengan mim, bertemu dengan wawu, baik nun atau tanwin. Semua bacaannya dengan dimasukkan dan digunakan. Kemudian kita masuk kepada idgham bila gunnah, dimasukkan dan tanpa didengungkan. Ini adalah apabila nun sukun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini, lam dan ro. Contoh nun sukun bertemu dengan lam. Min ladunhu. Ini para pemirsa, ini dibaca dengan idgham, dimasukkan, nunnya dimasukkan kepada lam tanpa digunakan. Min ladunhu. Min ladunhu. Tidak boleh min ladunhu. Nah, itu ada gunnahnya kalau itu. Nah, harus tanpa gunnah, bila gunnah. Begitu juga apabila bertemu dengan ro. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Nah, tidak boleh mir rabbihim, harus mir rabbihim. Mir rabbihim. Sama, tanwin pun sama apabila bertemu dengan lam dan ro. Contoh tanwin hudal lil muttaqin. Ada fathatain bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Ini kesalahan yang saya sering dengar adalah banyak yang membaca dengan gunnah. Hudal lil muttaqin, ini salah. Yang benar adalah tanpa gunnah atau tanpa dengung. Hudal lil muttaqin.
Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya dari qalaba yaqlibu atau aqlaba yuqlibu iqlaban, membalik, merubah nun sukun menjadi mim sukun. Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun. Iqlab, bacaan iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh, min ba'dihim, ada nun sukun bertemu dengan ba. Min ba'dihim, maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim. Min ba'di, bukan min tapi mim. Min ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba. Mim ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya, yaitu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan mim ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Lashin Abdul Farah mengatakan dalam Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Jazariyah, beliau mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan, hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara dua bibir, supaya lihat tahaqqaq al-ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi min ba'di itu yang lebih sempurna, ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim. Akan tetapi definisi dari iqlab itu sendiri adalah seperti yang dikatakan tuhfah ma'al ikhfa'i bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Min ba'di, kalau kita membaca mim ba'di, kata beliau adalah seakan-akan mimnya bertasydid, padahal mimnya tidak bertasydid. Seakan-akan mimnya bertasydid. Mim ba'di, tapi kalau min ba'di maka tidak bertasydid, begitu. Akan tetapi mim ba'di seperti itu tetap diperbolehkan saya membaca kepada para masyayikh, dan masyayikh membolehkan. Kan tetapi beliau kemudian mengatakan yang terbagus adalah, yang paling bagus adalah min ba'di, karena disitulah akan terlihat ma'al ikhfa'inya, disertakan dengan ikhfa. Jadi iqlab itu disertakan dengan ikhfa, ada penyamaran. Sebagaimana Tuhfatul Atfal mengatakan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah samar. Artinya samar. Artinya nunnya disamarkan. Nun sukun ini disamarkan. Ikhfa. Kapan terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 huruf. 15 huruf itu terangkai dalam sebuah syair. Sifdha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nih. Sifdha thana kam jada syakhsun
qad sama tum tayyiban zid fi tuqan da zaliman. Jadi 15 huruf yang terangkum dalam bait syair ini. Dalam setiap awal-awalnya. Sif artinya sod, za, thana, fa, kam, kaf, ja, jim, syahsun adalah shin besar, qad adalah qaf, sama adalah sin. Dum thayyiban, dal, ta, za, fa, ta, do, zo. Ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dengan huruf ini semua, 15 ini, maka dibaca dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Nah, cara pengucapan ikhfa adalah ketika nun kita baca, langsung kita persiapkan kepada huruf yang ada di depannya. Sehingga dengungnya itu berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan, kita bagi ikhfa menjadi 3. Dalam kitab Buyatul Murid disebutkan, Syekh Atiyah mengatakan ikhfa ada 3. Ikhfa ada 3, yaitu aqrab, ausat, dan ab'ad. Aqrab artinya dekat dengan nun. Dekat dengan nun itu hurufnya adalah dal, ta, to. Contoh, nun sukun bertemu dengan dal. Min dunillah. Min du. Jadi ketika baca nun sudah ancang-ancang dal. Min dunillah. Min dunillah. Nun sukun bertemu ta misalkan. Antum. Ketika membaca an itu sudah persiapan ta. Antum. Nah, antum. Ini bukan bacanya angtum, bukan banyak yang baca dengan ng, sehingga dia malah persiapan kaf. Harusnya persiapan ta, antum, bukan angtum. Kalau angtum dia persiapan qaf dan kaf. Nah, antum. Nah, itu yang tepat. Antum. Nun sukun bertemu dengan ta. Begitu juga dengan to, sama. Min tayyibati ma razaqnakum. Min tayyibati. Min to. Jadi min to. Ya, seperti itu. Ketika membaca nun sudah persiapan huruf to. Ini dekat. Dal, ta, to dekat dengan nun. Maka tidak terlalu jauh. Oke, kemudian ab'ad. Ab'ad adalah yang jauh. Yang jauh adalah kaf dan qaf. Kalau nun itu ada di antara ujung lidah, maka ujung lidah dan tengah, yaitu antara ujung lidah dan lam, di bawahnya lam sedikit. Nah, qaf ada di sini, ada di pangkal lidah, maka agak jauh. Jadi ibaratnya ini adalah lidah, qaf ada di sini, nun ada di sini, maka ini nun ada di sini. Ini agak jauh. Sedangkan dal, ta, to ada di sini, berdekatan, maka disebut dengan aqrab. Kalau ab'ad, qaf, kaf ini agak jauh. Nun ke qaf, kaf jauh. Nah, ketika kita mengucapkan nun, sudah ancang-ancang kaf. Minkum, dari sini, minkum. Begitu juga qaf. Min qabli, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ausat adalah selain ini. Selain dal, ta, to, kaf, qaf. Maka nun sukun dipersiapkan untuk huruf-huruf seterusnya. Contoh ketemu dengan so. Asaddukum, atau dengan
Fa. Kalau fa itu fa itu di bibir. Anfal. Fa kan bacanya fa, maka anfal anfusikum. Ya, begitu. Semua. Begitu juga dengan contoh sin. Bertemu min sayyiatikum. Jadi nun dipersiapkan huruf yang seterusnya. Itu caranya seperti itu untuk ikhfa, dan dengungnya 2 harokat. Anfusikum, itunya 2 harokat. Anfusikum. Ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ahkamul mim as-sakinah. Ahkamul mim as-sakinah. Hukum-hukum mim yang dibaca sukun. Mim sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Ya. Satu, ikhfa. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi atau ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah al-idgham al-mutamathilain. Idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idgham al-mutamathilain. Idghamul mutamathilain. Itu apabila ada mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim, huruf yang sama. Mim bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi, mim bertemu ba. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah izhar. Ya, al-izhar, izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Alif, hamzah, ba. Oh, ba sudah masuk sana. Langsung ta ya. Hamzah, ta, tha, dan seterusnya. Yang penting selain mim dan selain ba. Itu namanya izhar syafawi. Inilah 3 pembagian hukum-hukum mim apabila bertemu dengan huruf hijaiyah di dalam mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, sebagaimana kita sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh. Contohnya adalah kuntum bihi. Jadi ada mim sukun, kuntum, ini dhammahnya, sukunnya mim. Mim sukun bertemu dengan ba. Maka ini dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya samar. Syafawi artinya adalah bibir. Karena mim dan ba adalah keluar dari 2 bibir.
Maka definisi dari ikhfa syafawi adalah an-nutqu bil mim as-sakinah ala sifatin bainal izhar wal idgham. Mengucapkan mim yang dibaca sukun dengan sifat antara izhar dan idgham, ya. Jadi enggak izhar juga enggak idgham, maka ikhfa, samar. Enggak dimasukkan juga enggak sangat jelas sehingga jadi samar. Itulah ikhfa syafawi. Ma'amura'atil ghunnati, dengan tetap ada gunnahnya. Wa adamut tasydid. Jadi di sini ada ikhfa samar. Ya, samar itu tidak izhar dan juga tidak idgham. Kuntum bihi. Dan tetap ada gunnahnya. Gunnahnya 2 harokat. Ya. Sekali lagi, kuntum bihi. Nah, dibaca ikhfa itu maka disamarkan, mimnya disamarkan. Ketika mengucapkan mim ketemu dengan ba itu disamarkan. Kuntum. Oleh karena itu 2 bibir ini dikasih sedikit benggangan sehingga tidak bibir itu tidak ditempelkan secara kuat, akan tetapi sedikit ada benggangan, ada rongga sedikit. Kuntum bihi. Ketika kita baca dengan kuntum bihi dengan dirapatkan, maka itu menjadi mim tasydid. Jadi mim tasydid, tidak menjadi ikhfa lagi. Maka pengucapannya adalah kuntum bihi tukadzibun. Am bihi jinnah. Misal am bihi, misalkan am bihi rabbuhum bidzambihim. Nah, maka apa perbedaannya ikhfa syafawi dengan iqlab? Kalau iqlab dua kali kerjaan, kalau ikhfa syafawi cuma 1 kerjaan. Ini bedanya. Iqlab, ini ikhfa syafawi. Kalau iqlab nun sukun kemudian dirubah menjadi mim sukun. Setelah nun sukun dirubah menjadi mim sukun, maka diikhfakan. Ya, diikhfakan. Contoh seperti kemarin, contohnya adalah ambiuni. Ambiuni. Nun sukun bertemu ba. Nunnya dibuat mim, diganti dengan mim. Kemudian ada ikhfa'nya. Ambihi, ambihi, bukan ambihi. Kalau ambihi itu jadi mim tasydid. Ambihi itu tasydid, ambihi itu ikhfa'. Tasydid itu mimnya jadi jelas. Tapi kalau ikhfa' mimnya enggak begitu jelas. Enggak jelas, ikhfa' samar. Begitu juga ikhfa' syafawi. Ini iqlab tadi ya. Ya. Ikhfa' syafawi langsung. Kalau ikhfa' syafawi 1 kerjaan, langsung ikhfa', mengikhfa'kan mim ketemu dengan ba. Kuntum bihi. Coba dilihat ininya adalah bibir saya. Kuntum bihi, tidak kuntum bihi. Nah, inilah pengucapan yang lebih tepat insyaallah. Begitu pengucapan ikhfa. Hukum yang kedua dari mim sukun adalah idgham mutamatsilain. Seperti yang telah lewat kita sampaikan, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun ya, bertemu dengan mim. Contoh, mim sukun bertemu dengan mim. Walakum ma kasabtum. Walakum. Di sini mim sukun bertemu dengan mim. Walakum ma kasabtum. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama
dimasukkan menjadi atau ke dalam huruf yang kedua, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka bacaannya walakum ma kasabtum. Ini mim yang bertasydid. Maka memang pengucapannya di bibir itu adalah memang ditempelkan atau dirapatkan. Walakum ma kasabtum. Idgham mutamatsilin ini ada gunnahnya, ada mim tasydid, ada gunnahnya atau dengung yaitu dua harokat. Walakum ma kasabtum. Nah, seperti itu pembacaan mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini perkara yang mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga, langsung pada yang ketiga yaitu al-izhar asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba. Kalau ba seperti yang telah lewat, al-ikhfa asy-syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba. Idgham mutamattsilan, mim sukun bertemu mim, maka izhar asy-syafawi, izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan selain ba, yaitu hamzah, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, roza dan seterusnya sampai ya. Mim sukun bertemu selain dua huruf tersebut maka dibaca izhar syafawi. Izhar artinya jelas, mimnya jelas tanpa ada dengung. Syafawi adalah keluar dari dua bibir. Maka mimnya jelas. Contoh mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ya. Dalam surah Al-Kafirun banyak sekali. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi mimnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Ini salah. Tanpa dengung. Dan tidak diidghamkan, tidak disamarkan, tapi jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan ta. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan jim. Am ja'alu. Am ja'alu. Ya kan? Di misal ya. Am ja'alu. Am ja'alu. Am ja'alu. Tapi jelasnya di sini tidak boleh ada pantulan. Betul-betul jelas. Ada beberapa pembacaan yang salah, yaitu mim dibaca dengan ada memantul, ada qalqalah. Sehingga dia bacanya am ja'alu, ini salah. Am harus jelas. Am ja'alu tanpa ada pantulan. Am ja'alu. Tapi walaupun jelas tetap perlu kita lentur. Am ja'alu, bukan am ja'alu, tapi am ja'alu. Ya, itulah pembacaan Al-Qur'an itu lentur, nikmat gitu. Am ja'alu, tidak keras. Am ja'alu, bukan seperti itu. Am ja'alu lakum dinukum waliyadin. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad tidak 'alaihim walad 'alaihim waladdallin. Juga tidak boleh ada dengungnya 'alaihim waladdo. Ini salah juga. Jadi 'alaihim waladdallin.
hukum nun dan mim yang bertasydid. Nun bertasydid dan juga mim bertasydid. Apabila ada nun bertasydid dan juga mim bertasydid, maka hendaknya kita baca dengan gunnah atau berdengung 2 harokat. Berdengung sebanyak 2 harokat. Yang bacaan ini disebut dengan gunnah musyaddadah. Jadi kalau ada mim bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, maka bacaannya gunnah musyaddadah, didengungkan 2 harokat. Contoh, amma yatasaalun. Nah, ini contoh mim yang bertasydid. Amma yatasaalun. Jadi 2 harokat. Amma yatasaalun. Nah, kemudian nun bertasydid juga sama, dibaca dengan dengung 2 harokat. Anin naba'il azim. Ini ada nun bertasydid. Anin naba'il azim. Jadi 2 harokat. Begitu juga dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, ini hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Bagaimana dengan selain nun dan mim? Selain nun dan mim bertasydid, maka tidak ada gunnahnya. Dia cukup ditekan tanpa harus digunnahkan, tanpa harus dipanjangkan. Contoh, sajjaja, tidak perlu sajjaja, harus sajjaja. At-tawwabun. Kemudian lagi contoh, az-zalimin, az-zalimin. Jadi selain nun dan mim yang bertasydid tidak ada gunnahnya. Kembali kepada nun dan mim yang bertasydid. Ini dibaca gunnah baik itu di awal maupun di akhir. Contoh, di akhir, fa'atammahun. Ini kalau berhenti, fa'atammahun, nunnya tetap ada tasydidnya. Begitu juga mim bertasydid, kalau berhenti juga ada gunnahnya 2 harokat. Kemudian untuk selain nun dan mim yang bertasydid, sekali lagi tidak ada gunnahnya. Ini karena sebagian kadang kita dengar ada yang memanjangkan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di sini ya bertasydid, maka tidak ada gunnahnya dan tidak ada dipanjangkannya. Jadi bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan mereka yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah bacaan yang salah. Atau mungkin malah ada yang membaca tidak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ini tidak ada tasydidnya. Ini juga salah. Jadi ini ditasydid tapi tidak dipanjangkan. Begitu juga lam yang bertasydid itu juga tidak dipanjangkan, tidak ada gunnahnya, tidak ada dipanjangkan 2 harokat. Dalam surah Al-Fatihah itu adalah contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya itu langsung tanpa harus dipanjangin. Nah, ini 6 harokat
tapi tasdidnya lam ini tanpa dipanjangin. Ini 6 harokat, ini cukup ditasdid saja tanpa digunakan dan dipanjangin 2 harokat tanpa seperti itu. Jadi bacaannya waladdallin. Ketika dipanjangin ini sebenarnya salah. Waladdallin. L-nya kepanjangan, tasdidnya kepanjangan. Jadi cukup ditekan kemudian langsung langsung dibaca lagi. Waladdallin. Ditekan kemudian diangkat. Kemudian juga yang sering salah adalah wawu bertasdid. Wawu bertasdid itu sering juga orang memanjangkan. Padahal tidak ada nun sebelumnya. Dia hanya murni wawu bertasdid. At-tawwabin. Ya. At-tawwabin. Ini tidak perlu at-tawwabin. Karena tidak ada nun sukunnya di sini. Jadi murni wawu bertasdid. Maka ini bacaannya innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tidak perlu innallaha yuhibbut tawwabin. Salah. Taunya langsung innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti itu, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.